bahtera yang penuh dengan muatan, disebut fil fulkil mashhun. Jadi kalau fulki artinya bahtera, kalau falak artinya orbit, garis edar, beda. Ingat ini. Fi fulkil mashhun itu artinya fulki bahtera. Ya. Kalau fi falaki yasbahun di dalam orbit. Cuma beda harokat, fulki dengan falaki. Makanya ada istilah ilmu falak. Ilmu falak itu apa? Ilmu yang mempelajari orbit dan garis edar bumi, matahari, bulan, dan planet-planet yang lain, disebut ilmu falak. Kepanjangannya astronomi sama, cuman astronomi lebih kompleks lagi. Astronomi itu galaksi dipelajari, ya kan? Luar angkasa, galaksi Andromeda, semua dipelajari, lebih luas lingkupnya. Tapi ilmu falak biasanya terbatas hanya peredaran bulan, matahari, bintang. Tapi jangan ditanya. Masing-masing ahli astronomi dan ahli falak punya kelebihan masing-masing. Apa yang tidak dimiliki oleh ahli astronomi atau astronom terhadap ahli falak banyak. Sebaliknya banyak orang-orang ahli falak kiai kita. Tuh kayak Bogor tuh, ya. Tuh Bagus Muhammad Falak, Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak, ahli falak Indonesia yang berasal dari kota Bogor, Ciamas. Kayak apa ahlinya? Iya, Guru Mansur, Kiai Muhammad Mansur Jembatan 5, ahli falak. Iya. Kemudian di Kudus ada Kiai Haji Turaihan, ahli falak juga, masternya falak di Kudus. Ya, sebetulnya kalau sekarang disebut ahli astronomi, cuman mereka ibaratnya tidak mempelajari di luar planet-planet yang ada di galaksi, kasarnya ngomong begitu. Mereka ahli. Kiai Turoehan itu daun jatuh besok berapa, daun jambu, daun rambutan besok jatuh berapa, dia tahu. Tuh, hebatnya orang-orang ahli falak, kiai ahli falak tahu. Dia itu dianggap jadi berkaromah, jadi sakti. Padahal itu tadi dengan ilmunya mampu menghitung apapun, termasuk peredaran bulan dan matahari, kapan terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan. Orang-orang falak tahu duluan. Gitu. Bukan karena sakti, karena ilmunya. Sama ahli astronomi juga tahu kapan diperkirakan terjadi gerhana matahari dan bulan, karena melihat pergerakan di bulan dan matahari, sehingga mereka bisa menghitung kapan terjadinya saatnya. Nanti tahun 2003 kapan ya terjadi gerhana matahari dan bulan, sudah bisa dihitung. Ahli falak dan ahli astronomi, keduanya saling melengkapi. Banyak ya. Ustaz tahu, tahu nggak begitu banyak, nggak jadi ahli banget dah, pokoknya tahu dah. Iya, bisa saya melihat rasi bintang. Ya, insya Allah saya paham bagaimana kita tidak tersesat di jalan. Ketika di laut misalnya ada yang namanya rasi bintang, kita bisa melihat ini menunjukkan arah utara, barat, timur dengan rasi bintang. Itu bagian dari ilmu alam. Dan astronomi juga mempelajari itu. Ya, kapan terjadinya hilal, istimewa, konjungsi, pergantian bulan, masuki bulan baru, Ramadan, Syawal. Ya, setidaknya kita memahami itu. Meskipun tidak menjadi seorang ahli yang falak, paling tidak kita mengerti gitu. Itu disebut fulki bahtera. Kalau falak artinya orbit. Fi falaki yasbahun. Jadi Nuh diselamatkan beserta keturunannya atau sama dengan bapak moyang kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi fulkil mashhun, di dalam bahtera. Bahtera itu bukan perahu, bahtera itu seperti kapal pesiar. Kalau perahu kan kecil, ya. Buat nyari ikan nelayan itu disebut perahu. Ya sebetulnya sama, cuman bedanya kelasnya doang. Kalau bahtera itu kelasnya pesiar lah, gitu. Fulkil mashhun. Dalam bahtera al-mashhun yang penuh dengan muatan, yakni al-mamlu'i, penuh dengan penumpang. Wa khalaqna lahum min mithli, dan kami menjadikan
Ya, lahum min misli, bagi mereka min misli, kendaraan sejenis bahtera atau sejenis perahu itu. Allah di antara tanda kekuasaannya tidak hanya menginspirasi, memberikan petunjuk dengan ilmu Allah supaya membuat perahu dengan metode seperti ini, tapi tidak berhenti di situ. Kendaraan apapun yang ada di muka bumi ini, baik darat, laut dan udara, semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun, sekali lagi saya katakan, meskipun yang menciptakan pesawat itu bukan Islam, yang menciptakan kendaraan motor itu bukan Islam, tapi pada prinsipnya Allah mengilhami mereka. Ya, min misli, kendaraan yang semisalnya, kendaraan yang seperti itu. Jadi saya jelaskan begini biar jamaah paham. Pertama kali yang menemukan perahu itu siapa? Nabi Nuh. Yang membuat perahu siapa? Nabi Nuh. Model dan metodenya sama nggak ambilnya perahu? Sama. Lancip di depan, ya, gemuk di tengah, ngerucut lagi ke di belakang. Semua kendaraan mengikuti pola kendaraan awal manusia di muka bumi, ini fulkil maksudnya Nabi Nuh. Kendaraannya Nabi Nuh disebut perahu. Itu disebut dalam bahasa pengetahuan sistem aerodinamik. Ya, saya ulang, itu disebut sistem aerodinamik. Apa sistem aerodinamik itu? Sistem aerodinamik adalah sebuah sistem ya di mana benda yang bergerak melaju terhalang oleh angin. Sistem aerodinamik bagaimana menjadikan gerak benda itu lebih cepat karena yang salah satu fungsinya terhambat oleh angin. Ya, maka dibentuklah perahu itu moncong ke depan. Supaya apa? Angin tidak banyak menerpa arah depan. Tekanan angin frekuensinya kecil terhadap moncongnya, sehingga perahu bisa lebih cepat. Dan semua kendaraan yang ada di dunia memakai, dan saya pastikan memakai sistem aerodinamika yang tidak bisa dipungkiri. Saya hebat apapun teknologi sekarang, pasti mengikuti pola itu. Motor kayak mobil kayak kapal kayak, ayo dong. Mana ada kapal depannya kotak? Kagak ada. Iya. Moncong pasti ke depan. Mobil juga begitu. Mobil yang kita punya, ya, lancip ke depan, monyong ke depan, ya, meskipun di belakang kadang-kadang kagak lancip. Karena apa? Mengorbankan demi penumpang, muatan dibikin agak kotak. Iya, buat garasi. Karena itu pentingnya larinya. Tapi pada prinsipnya sistem aerodinamik itu adalah yaitu tadi, ya, bagaimana ruang gerak benda ketika terhalang oleh angin menghasilkan energi yang lebih bebas. Itu disebut sistem aerodinamik. Semua terpolarisasi dan terinspirasi oleh kendaraan Nabi Nuh yang pada zamannya sangat-sangat tradisional. Tentu Allah bisa menjadikan kapalmu lebih canggih dari sekarang, tapi kan Allah melihat menyesuaikan dengan teknologi yang pada saat itu berada, sesuai dengan ilmu dan peradaban yang ada. Gitu. Satu contoh, kita punya yang namanya makhluk atau hewan tercepat di jagat alam raya ini apa contohnya? Hah? Macan. Ada betulnya, tapi macan nomor 2. Nomor 1 elang. Sebuah bangunan sistem aerodinamik yang sempurna yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elang. Iya. Dengan paruh yang lancip, kokoh, kemudian bulu-bulu yang kaku, nggak lemes, nggak lentur. Elang itu bulunya kaku. Jangan dikira nggak ada artinya bulu kaku. Kenapa elang paling kaku bulunya? Kan? Nah, satu di sayap punya kekuatan kepakan. Yang kedua, terpaan angin yang menerpa bulu-bulunya. Kalau kaku, nggak begitu banyak goyang, nggak kayak burung merpati, nggak kayak burung-burung gereja. Kehalusan bulunya membuat hambatan dalam penerpaan angin. Tapi kalau elang didesain kaku bulunya,
secara teori dan membuktikan bahwa alam tercepat salah satu karena mempunyai sistem aerodinamik yang paling sempurna. Kecepatannya bisa sampai 240 mil per jam. Itu elang. Iya. Nomor 2 apa? Cita, macan cita. Macan cita itu didesain kakinya panjang. Iya, kakinya panjang, lehernya agak nongol ke depan. Dia kalau macan cita kalau lari, palanya nggak ini bisa, palanya melawan angin Pak. Palanya geleng dia, begitu. Iya. Supaya mengimbangi arus angin yang ada di depannya, sehingga ada energi yang tidak terlalu melawan angin. Dengan kepakan kepalanya goyang-goyang. Ya. Tapi ingat, sistem aerodinamik siapa yang memberitahu? Allah Subhanahu wa taala. At-tayri fawqakum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah mereka memperhatikan burung yang terbang di atas? As-saffati wa yaqbid. Ya. As-saffat itu arti sesungguhnya adalah barisan. Sof asal katanya as-sof, barisan. Saffat itu jamaah. Jamaah burung yang terbang. Wa yaqbid yang mengatur dan mengembangkan sayapnya. Itu artinya. Itu surah apa? Tanya kamu. Kamu tahu menjawab itu surah apa? Itu pasti surah Al-Mulk dijawab. Iya, hafalannya Anggun. Apakah mereka tidak perhatikan ya sekelompok kawanan burung itu yang terbang, yang bisa mengepakkan dan mengembangkan sayapnya? Kawanan burung saffat. Jadi kalau ada Al-Quran, ada surah As-Saffat, itu artinya malaikat yang berbaris-baris, barisan malaikat. Surah As-Saffat. Ya. Itu kalau kita ibu-ibu pernah gak kira-kira melatih burung terbang? Pernah gak kira-kira? Sekawanan burung terbang biasanya di sawah. Sering gak perhatiin? Sering. Saya tanya, formasi yang dilakukan burung terbang itu seperti apa? Nah, itu ibu bisa jawab. Formasi yang dilakukan oleh burung-burung terbang itu membentuk huruf V terbalik. V terbalik. Ini burung. Saya pastikan di situ burung-burung yang terpelajar dan burung-burung yang pintar. Tapi kalau ada barisan burung yang terbang berjaya tidak membentuk huruf V, berarti saya pastikan itu burung-burung yang tidak terlatih dan tidak punya ilmu. Sama, mereka sama seperti kita. Lah iya, mengapa burung terbang dalam formasi yang terbaik, sistem aerodinamik yang paling luar biasa membentuk huruf V? Karena begitu mereka mempunyai formasi huruf V terbalik, ya itu akan melawan arah angin yang begitu mudah mereka lakukan. Bentuknya mengerucut, mudah mereka menguasai angin, sehingga mereka tidak merasa kelelahan dalam beberapa saat. Bayangkan barisan burung-burung yang terbangnya sembarangan, itu pasti kecepatannya kalah, gampang lelah, dan tidak bisa menempuh jarak yang paling jauh. Itu sudah rumus dan teori yang tidak bisa dibantah. Tapi kalau ada kawanan burung yang terbang mengerucut, ya menggunakan sistem aerodinamiknya, saya pastikan itu burung terlatih. Berarti ada ustadznya di depan. Iya, ada ustadznya di depan. Kalau burung terbang begitu, itu biasanya burung bangau sejenisnya. Iya, ada juga bangau yang terbangnya ngacak, itu berarti nggak ada ustadznya, itu nggak ada yang mimpin, nggak ada yang menginstruksikan, sehingga mereka gampang kelelahan. Ketika burung terbang yang membentuk huruf V terbalik, seandainya kita tembak itu burung satu, tembak itu burung satu dalam barisan yang berbentuk formasi huruf V terbalik, begitu burung satu jatuh, maka barisan belakang akan maju ke depan, menggantikan posisi burung yang tadi tertembak. Kayak apa ya? Sebuah sistem aerodinamik yang diajarkan dan Allah ilhami kepada burung, menjadi sebuah inspirasi besar dalam teknologi sejarah peradaban modern kita.
Honda ke, Yamaha ke, Suzuki ke, Aprilia ke, Ducati ke, semua menggunakan sistem teknologi itu. Dan paling jago menurut saya ini berpromosi, mohon maaf, paling jago dalam sistem aerodinamik itu Honda. Iya, berapa kali menang MotoGP dari tahun 1983. MotoGP dari tahun 1983 Honda rajanya begini aja. Karena bukan hanya mengandalkan mesin, sistem aerodinamik itu motor dirancang sedemikian rupa ketika menerpa angin, sehingga dirancang ada lubang itu. Apa bentuknya harus begini supaya angin itu terlalu banyak menghadap. Kayak apa didesain oleh namanya Honda. Ini buat promosi saya dibayar Honda. Iya. Sehingga dalam motor GP itu berapa kali menang Honda? Oh itu karena jokinya, oke ganti jokinya. Joki bolak-balik, ya. Mau dari Eropa, mau dari Asia, tetap aja dia juga. Honda juga adanya. Yamaha, Suzuki, ya. Kalau dari Eropa, Aprilia, Ducati. Itu paduan sistem mekanik mesin dan sistem aerodinamik dalam tata keseimbangan yang sangat ideal. Sehingga itu tadi. Jadi soal menang, soal kekuatan motor bukan hanya terletak satu-satunya mesin. Kalau dalam balapan, tapi bagaimana dia juga punya sistem aerodinamik yang tertata dengan sedemikian detail sehingga mampu menolak, maksudnya tidak melawan angin begitu menguras energi mesin. Nah, itulah. Semua terinspirasi dari kapal Nabi Nuh alaihi salam. Semua, mau kapal pesiar kayak apa kek, modelnya sama, apa kayak Nabi Nuh alaihi salam. Ya, mau sistem aerodinamik kayak apa sama seperti barisan burung yang terbang. Semua sudah digambarkan oleh Al-Quran. Gitu. Jangan dikira Al-Quran itu memang Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Karena kalau seandainya Al-Quran menjelaskan secara detail, nambah banyak itu teks Al-Quran. Yang kita hafalinnya. Makanya di Al-Quran itu ada ayat tersurat, ada tersirat, ada Muhammad, ada mutasyabihat, ya kan? Ada majas, ada bahasa balaghahnya, ada bahasa bayannya. Ya tinggal kepentingan saya apa? Jangan sampai generasi kita itu melihat Al-Quran itu nggak berbobot. Kenapa? Tidak ada orang yang mampu menjelaskan tentang Al-Quran. Gitu. Semakin teknologi semakin maju, anak-anak kita baca Quran dongeng, burung aja baru ceritain. Ya kan? Awalam yarau ila tayri fawqahum shaffatin wa yaqbilun ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Burung terbang pakai diceritain. Kan kalau orang berpikir yang sempit begitu, padahal coba kamu lihat siapa yang ngajarin burung barisan terbang sedemikian rupa, bisa mampu melawan angin, derasnya angin kayak apa, bisa ditantang dalam kepakan sayap. Mereka bisa terbang jauh padahal dalam angin yang kencang. Siapa yang menginspirasi burung itu? Kalau bukan Ar-Rahman, maksudnya begitu. Sama, Nuh juga begitu. Siapa yang mendesain mengajarkan kapal Nabi Nuh seperti itu, moncong di depan? Ya, nggak ada sejarahnya kapal dari dulu. Kalau toh ada, itu didesain cuma buat santai doang. Tapi menggunakan mesin yang bertenaga. Akhirnya walhasil menggunakan satu-satunya andalannya mesin. Dibikin kotak itu perahu, maka andalan satu-satunya adalah mesin. Capek kerja mesin. Tapi kalau perahu didesain sedemikian rupa dalam sistem aerodinamik yang paling sederhana, maka kerja mesin tidak akan terlalu berat. Itu rumus. Lu kayak apa kayak begini-gini tuh. Saya khawatir generasi besok kita tuh udah pada cuek, nggak ngerti. Kalau kita tidak berusaha dari sekarang mengingatkan anak cucu kita, banyak baca Quran. Kalau nggak ngerti tanya, itu. Ya, itulah. Allah bisa saja pada saat Nabi itu diselamatkan dengan sebuah sistem teknologi yang canggih. Allah maha bisa, Allah maha tahu. Bisa saja Allah yang memberikan teknologi yang pada saat itu cepat. Tapi Allah tidak ingin begitu, tidak ingin memberikan itu. Hanya satu-satunya Nabi yang diberikan dan diilhami teknologi canggih adalah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kayak canggih teknologi di kami. Iya. Satu-satunya
zaman Nabi yang Allah ilhami teknologi yang canggih, bahkan sudah melampaui abad modern ini, hanya di zaman Nabi Sulaiman. Itu membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ya, iya. Wali Sulaiman riha, dan aku anugerahkan kepada Sulaiman rih, angin. Ya, yang dengan angin itu, ya, Nabi Sulaiman mampu mengendarai, menjelajahi waktu sebulan disingkat menjadi 1 hari perjalanan di waktu pagi, dan sebaliknya di waktu sore Nabi Sulaiman mampu menjelajahi yang seolah-olah itu perjalanan 1 bulan bisa ditempuh dalam 1 hari. Iya, Allah ilhami teknologi yang sedemikian canggih hanya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena doanya Nabi Sulaiman, ya Allah, karuniakan aku kerajaan yang tidak orang akan memilikinya sesudahku. Itu Nabi Sulaiman doanya. La yang bagi mulkan min ba'di. Tidak ada kerajaan lagi yang canggih yang seperti saya ya Rabbi. Itu salah satu doanya Nabi Sulaiman. Makanya dikasih. Ada memindahkan Ratu Balqis sedemikian cepat. Itu kan teknologi kalau kita mau pikir sekarang. Bukan itu terjadi, bukan. Persamaannya adalah teleportasi. Paham teleportasi? Sama ketika kita ngirim, saya mau tahu Pak Haji cekrek. Ya. Dalam saat nggak ada 1 menit saya kirim teman saya yang ada di Sumatera atau di Jawa Timur. Foto Pak Haji yang barusan saya foto bisa sampai dalam waktu yang begitu singkat akibat teknologi teleportasi. Bukan berarti harus sama di zaman Nabi Sulaiman. Ya, itu perumpamaan. Saya membayangkan pendapat saya pribadi. Saya membayangkan begitu canggih teknologi di zaman Nabi Sulaiman. Meskipun itu mujizat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin hatta yaumul kiamat tidak akan pernah sampai menyerupai mujizat Nabi Sulaiman. Karena apa? Begitu mendekati teknologi Nabi Sulaiman, saya yakin keburu kiamat. Iya, untuk keburu kiamat. Bayangkan pemindahan singgasana Ratu Balqis dalam kecepatan persekian. Artinya sampai matamu belum terpejam. Ya, kata Asy Al-Barqiyah, saya akan hadirkan istana ini sampai di depan matamu wahai Nabi Sulaiman. Itu kayak apa cepatnya? Jin saja yang punya kecepatan frekuensinya lebih tinggi dari manusia nggak mampu. Jin itu nggak mampu. Berarti dengan seolah-olah ini menurut saya, sekali lagi menurut saya tidak mewakili siapa. Seolah-olah ada perwakilan manusia jenius yang sudah mengerti teknologi di zamannya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebetulnya persamaannya sudah ada dengan sekarang. Tapi ada juga mujizat yang nggak akan sampai disentuh meskipun persamaannya. Apa contohnya? Membelah bulan. Rasulullah SAW, sampai kapan juga kamu nggak akan menemui bentuk persamaannya karena Allah menghendaki itu. Tapi kalau sifatnya sistem teknologi, Allah memberikan kepada manusia itu tadi tujuannya supaya kamu mikir bahwa aku ini kuasa. Aku tuh betul-betul memberikan mujizat kepada Sulaiman, kepada Rasulullah ketika Mi'raj, dengan sendirinya kamu bisa. Dengan aku ilhami ilmu dan pengetahuan, kamu bisa menyamai, meskipun tidak sama persis, kamu bisa menyamai ke bulan. Bahwa aku Tuhan Maha Kuasa. Aku juga mengilham kamu teknologi, meskipun tidak mirip. Gak mungkin yang namanya teknologi sampai Sidratul Muntaha, ya, sampai bulan mentok. Bentar lagi kiamat selesai. Cuma ini menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir. Aku ini loh Tuhan Maha Kuasa, mengilhami kamu dengan kepandaian yang aku ilhami kepadamu wahai manusia. Kamu mampu minimal ya sendiri-sendirinya lah. Sama kita ngirim uang sekarang lewat apa? FBK, ya kan? Kita kirim teman kita misalnya di Palu, mobil, saudara tolong kirimin saya duit berapa sejuta. Oke, tunggu, saya kirim sekarang. Berapa detik? Berapa detik? Kita ngetik, nulis nominal, sehingga ketika kita enter sudah sampai di sana. Nggak ada 1 menit.
pada saat dia di ATM misalnya, di depan ATM, dia hanya butuh 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk narik duitnya, wujudnya dalam bentuk aslinya. Padahal yang dikirim bukan bentuk asli, tapi begitu diambil adalah wujudnya. Itu sebetulnya kan teleportasi yang Allah anugerahkan kepada manusia, ya, untuk berpikir dong kamu, aku ini maha kuasa. Kayak itu tuh sudah berdasarkan contohkan kepada Nabi Sulaiman. Kenapa kamu gak percaya Nabi Sulaiman itu bisa terbang dengan sedemikian cepat, bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis, ya, ke dalam lingkungan kerajaan Sulaiman? Kenapa kamu anggap mustahil? Kenapa kamu anggap dongeng? Sekarang kamu sudah bisa menemukan rumus itu. Kan begitu. Allah ingin menunjukkan itu. Tapi ingat, ada yang kamu gak bisa lakukan juga. Belah 1 bulan. Gimana kamu cara belah? Kan gitu. Keluar air dari jari-jari Rasulullah SAW. Kamu pikir itu gak bakal nemu, dan teknologi apapun gak akan bisa memunculkan air dari tanah. Begitu maksudnya. Ada batas di mana mukjizat itu bisa, bukan ditiru, sebagai sebuah pembelajaran ilmu pengetahuan. Ada saatnya juga, ada batasnya di mana mukjizat itu tidak sama sekali, kan hanya aku yang punya ilmunya. Manusia tidak aku berikan sedikit pun. Maksudnya kan begitu. Karena aku, Anallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya begitu. Jadi saya pikir itu, ya, mudah-mudahan kita bisa mengimai. Ini cerita Nuhnya belum selesai, ya besok insya Allah. Ya, cerita Nabi Nuhnya belum selesai, baru sisi ini aja. Gak apa-apa, besok kita lanjutkan insya Allah. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.